warahmatullahi wabarakatuh. Shalom anak-anakku. Pada kesempatan ini yang baik, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam keluarga, dalam keadaan sehat selalu. Dan anak-anakku, Pak Guru akan memberi rangkuman ringkasan materi TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7 semester 1. Dan anak-anakku, nanti kalian bisa belajar di rumah sambil membaca, sambil mendengar. Dan setelah materi ini nanti Pak Guru akan membagi tugas untuk Anda ya. Dan tugas itu semua ada di video ini nanti. Dan anak-anakku, kita akan membahas tentang ringkasan rangkuman materi yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu kelas 7 semester 1. Jadi Pak Guru ini akan membahas ada 5 bab ya. Yang pertama yaitu berbagai jenis peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke bab 2 nanti Pak Guru akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah dampak negatif dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang bab 5 untuk semester 1 ini, yaitu mengoperasikan komputer dengan prosedur yang benar. Jadi Pak Guru akan membahas satu persatu. Mari kita bahas bab 1 dulu. Jadi anak-anakku, kita mulai merangkum yaitu bab 1 ya anak-anak, yaitu berbagai jenis peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi anak-anak, menurut waktu pemakaian peralatan teknologi informasi komunikasi dibedakan menjadi 2 menjadi 2. Yang pertama A, yaitu peralatan komunikasi zaman dahulu. Ingat anak-anak, berbagai contoh peralatan teknologi komunikasi zaman dahulu. Yang satu adalah papirus ingat papirus. Papirus itu apa anak-anak? Yaitu kertas yang terbuat dari daun tumbuhan. Papirus yang digunakan untuk menulis. Jadi nenek moyang kita waktu itu membuat tulisan itu di tumbuhan papirus Yang kedua anak-anak, berteguh beregu adalah alat komunikasi yang terbuat dari tanduk kerbau. Cara penggunanya dengan mentiup ataupun ditiup. Yang ketiga anak-anak, kulkul. Apa itu kulkul anak-anak? Adalah alat komunikasi berbentuk seperti kentongan yang terbuat dari kayu berunga Cara penggunanya dengan dipukul dipukul seperti kentongan itu anak-anak Jadi anak-anak, kita dengan alat pemukul ini untuk mengasih tanda untuk warganya. Karena apa? Alat kukul ini adalah alat tradisional yang digunakan pada zaman dulu. Kita lanjut anak-anak. B, yaitu peralatan teknologi informasi dan komunikasi zaman modern. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi istilah teknologi informasi dan komunikasi sulit dipisahkan. Anak-anak, meskipun begitu, pada mulanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi dipisahkan menjadi 2 Yang pertama yaitu teknologi informasi. Apa itu anak-anak teknologi informasi? Yaitu seperangkat alat membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Contohnya anak-anak yaitu komputer adalah mesin serbaguna digunakan untuk di perkantoran atau di mana saja
yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Terus lanjut anak-anak, yang disebut dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya anak-anak ya. Satu, surat kabar ya, yaitu apa surat kabar itu anak-anak? Iya, betul sekali anak-anak. Alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat membaca saja. Terus yang kedua anak-anak, ya, kedua yaitu radio. Coba, apa anak-anak radio itu? Pasti tidak asing lagi tentang radio. Iya, betul sekali anak-anak. Radio yaitu alat komunikasi satu arah. Nah, kita akan dapat mendengarkan saja, ya. Jadi kita alat radio itu kita bisa mendengarkan suara apapun yang diberita di situ yang disampaikan. Itu namanya disebut dengan radio anak-anak ya. Yang ketiga anak-anak yaitu telepon. Apa itu telepon? Pasti Anda nggak asing lagi telepon seperti apa. Yang kamu pegang HP itu termasuk juga telepon, ya. Telepon ya betul sekali anak-anak. Telepon yaitu alat komunikasi dua arah. Apa dua arah itu? Yang dimaksud kita bisa bergandengan berkomunikasi, saling tanya jawab. Jadi kita bisa tanya jawab, bisa mendengar dan menerima dan menyampaikan. Yang keempat anak-anak televisi. Ya, tadi nggak asing lagi. Pengertian televisi apa coba? Iya betul sekali anak-anak. Televisi yaitu alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat mendengar dan melihat saja. Ya, ini bagus sekali ya televisi. Jadi kita bisa melihat tapi mendengar saja. Menyampaikan tidak bisa karena tahu sendiri televisi itu apa pengertiannya yang Pak jelaskan tadi, yaitu alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat mendengar dan melihat saja. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, anak-anak dengar ya, dipahami nanti. Teknologi informasi komunikasi adalah ya yang bergabung komunikasi yaitu komputer ya. Jadi menggabungkan komunikasi itu disebut dengan komputer. Dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data suara dan video. Contoh radio, telepon, televisi dan internet. Coba anak-anak, internet itu apa? Aku pengen tahu. Iya, ada salah satu, betul. Salah satu yang menjawab internet adalah jaringan komunikasi. Betul sekali anak. Yaitu Pak Guru jelaskan, yaitu internet adalah salah satu jaringan komunikasi yang sangat luas yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Jadi kalau komputer aktif dengan internet berarti kalian sudah terhubung informasi, memberi informasi atau mencari informasi di seluruh dunia. Itu ya anak. Ya anak-anak, kita lanjut ya. Kita tentang bab 2. Bab 2 ini anak-anak kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Pak Guru ini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi anak-anak Anda ketahui ya. Jadi sejarah TIK itu meliputi sejarah perkembangan komunikasi dan perkembangan komputer. Perkembangan komunikasi meliputi sejarah komunikasi zaman prasejarah, sejarah telegraf, telepon, radio, dan televisi. Jadi anak-anak, sejarah perkembangan komputer itu dimulai dengan ditemukan abakus. Abakus itu apa? Abakus ya. Jadi perkembangan kalkulator seperti itu ya. Yang pertama anak-anak, 5.000 tahun yang lalu ditemukan abakus. Terus yang kedua, tahun 1642 ditemukan kalkulator roda numerik oleh Blaise Pascal. Yaitu kalkulator ini mampu melakukan perjumlahan sampai 8 digit ya. Yang ketiga anak-anak ya, Anda ketahui. Jadi tahun 1694 ditemukan kalkulator oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz ya. Kalkulator ini mampu melakukan perjumlahan dan perkalian. Perkembangan nomor 4 anak-anak dalam sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu
tahun 1820 ditemukan kalkulator mekanik. Kalkulator ini sering disebut arithmeter ya anak-anak ya. Perkembangan komputer yaitu pada saat nomor 1 ini Pak jelaskan anak-anak ya. Tahun 1822 itu Kares seorang ahli ya, Kares Baik ya. Itu menemukan mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Ya, terus yang nomor kedua, lampu materi yang tik nomor 2 ini nomor 1 ini yaitu tahun 1889 seorang ahli Herman Hollerith menemukan mesin yang mampu mempercepat perhitungan sensus penduduk di Amerika. Perkembangan nomor 3 anak-anak yaitu tahun 1931 namanya adalah ahlinya yaitu Van Never Paz ya. Menemukan kalkulator yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial. Dan nomor 4 anak-anak, tahun 1903 John P. Antonosov dan satu rekannya itu Clifford Berry menemukan komputer dengan sistem aljabar. Ya, aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Sistem ini mengacu pada sistem biner aljabar ya anak-anak ya. Anak-anak, bisakah Anda ketahui generasi komputer yaitu ada beberapa macam generasi komputer ya. Itu ada 3 nah ya, ada 3. Yang pertama, generasi komputer yang pertama adalah komputer generasi pertama, yaitu komputer generasi pertama ini diciptakan oleh untuk membantu Perang Dunia Kedua ya. Jadi untuk membantu perang waktu itu perang kedua. Komputer generasi ini biasanya sulit ya untuk diprogram dan kecepatannya terbatas. Jadi anak-anak, hal ini dikarenakan apa? Komputer terbuat hanya untuk menyelesaikan suatu tugas atau suatu misi tertentu, sehingga kode binernya pun berbeda-beda. Terus generasi komputer kedua anak-anak, jadi anak ketahui komputer generasi kedua umumnya mempunyai ukuran lebih kecil. Hal ini dikarenakan tube vakum yang biasa digunakan dalam komputer generasi pertama dibandingkan dengan transistor. Itu alat elektronik ya, nama transistor itu. Pada masa ini bahasa pemrograman mulai bermunculan. Jadi akan bermunculan, akan bertambah-tambah untuk menyelesaikan suatu ya program untuk kemajuan komputer berikutnya. Komputer generasi ketiga anak-anak, kalau Anda ketahui, yaitu pada komputer generasi ketiga ini transistor yang bisa digunakan pada komputer generasi kedua digantikan dengan sebuah chip ya, suatu chip yang kecil. Chip ini ya anak-anak mampu memasukkan banyak program. Selain itu memungkinkan komputer menjalankan berbagai program berbeda secara serentak ya anak-anak ya. Dan anak ternyata ada komputer generasi keempat ya. Generasi keempat ini adalah anak-anak tujuannya tahu, yaitu tujuannya membuat komputer generasi keempat untuk mengecekkan ukuran sirkuit dan komputer komponen-komponennya elektronnya. Yaitu mulai generasi ini mulai muncul PC ataupun laptop ya, sampai sekarang ini yang kita gunakan ini adalah PC dan laptop ini ya. Setelah itu juga bermuncul seri-seri IBM. Apa itu seri IBM? Yaitu seri tentang kualitas laptop ya, kecepatan tinggi atau kecepatan rendah ya, maaf. Jadi selanjutnya ada komputer generasi kelima anak-anak ya. Komputer generasi kelima ini ya anak-anak merupakan komputer yang masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi para ilmuwan berlomba-lomba membuat komputer yang dapat menjelmakan bahasa manusia ya itu ya. Jadi ada generasi seterusnya anak-anak nanti. Jadi di buku Rakoma ini cuma ada generasi ke-5. Nanti ada generasi ke-6, ke-7 atau ke-8 yang lebih canggih lagi ya.
nanti bisa dinikmati oleh cucu-cucu kita nanti ya anak-anak ya. Anak-anak, kita lanjut ke bab 3 ya. Bab 3 ini anak-anak tahu yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Jadi kita punya teknologi ini sangat membutuhkan kehidupan kita. Kenapa anak-anak? Karena kita butuh informasi. Seperti kalian punya HP itu ya. Punya HP itu anak-anak untuk apa? Ya mencari informasi, mencari tentang keadaan dunia seperti apa, perkembangan dunia apa, ya lebih cepat ya. Jadi bab 3 ini anak-anak kita akan bahas tentang kehidupan teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu anak-anak Anda ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu anak-anak? Peranan tersebut pada dasarnya untuk mengatasi suatu kesulitan dalam menjalani aktivitasmu sehari-hari. Jadi berbagai keuntungan yang kamu peroleh dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu pertama, aku jelaskannya ada 3 nah ya. Pertama, 1, memudahkan berkomunikasi secara cepat. Apa contohnya? Coba Anda anak-anak bayangkan, kalian besok kalau kuliah di luar Jawa dengan orang tua di sini, kita bisa komunikasi secara langsung, ya. Bisa tatap muka secara langsung, yang disebut adalah video call atau orang kerennya sekarang itu VC video call ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tahu yang kedua ini ada yang kedua ya nak, yaitu kedua pembelian dan pembayaran secara online. Aku jelaskan apa? Sekarang anak-anak itu sudah bergaya menikmati teknologi komunikasi apa? Kita ada membuka online ya. Seperti teman kalian secara fisiknya membuka warung secara online, bisa pesan secara langsung, bisa diantar, kita tinggal cut saja atau tulis pesan ya. Tulis pesan itu ada beberapa macam, kita banyak, Messenger ada, WhatsApp ada dan sebagainya ya. Jadi yang penting ada nomor HP-nya. Jadi kalian pesan makan langsung diantar, apa nggak enak sekarang ya. Itu adalah menikmati teknologi komunikasi zaman sekarang. Yang ketiga anak-anak, yang paling mudah adalah mendapatkan dan menyebarkan semua sumber informasi dan lain-lain. Jadi kalian cepat sekali. Seperti ada kebakaran dimanapun disuruh ini, hitungan berapa menit ataupun detik sudah disampaikan satu serui. Seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi pelajaran ke lain. Ya anak-anak, kita pahami lagi tentang bab 4 ya anak. Kita rangkuman pelajaran TIK kelas 7 ini semester 1. Yaitu kita langsung menuju ke bab 4. Bab ini ya, bab 4 ini yaitu akan mempelajari tentang dampak negatif dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Apa dampaknya itu? Dampaknya sangat besar anak-anak ya. Tapi kalian harus menjaga ya. Bisa tidak terdampak dengan menjerumuskan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja anak dampak negatif daripada pengguna alat TIK ya? Itu yaitu yang satu anak-anak, muncul kejahatan dunia maya ataupun bahasa Inggrisnya adalah cybercrime ya. Misalnya nah ya, akses tanpa izin, ilegal, penipuan, penggunaan telepon seluler. Ya, kamu harus hati-hati. Pasti anak-anak pernah ada WA ataupun telepon yang masuk menamakan orang lain, menawarkan berbagai yang paling murah, itu jangan ya, dampak seperti itu. Banyak penipuan anak ya, tapi kalian harus hati-hati bisa mengambil ini tipuan atau tidak. Anak-anak, dampak negatif dari pengguna alat TIK yang nomor 2 yaitu muncul pelanggaran hak cipta. Misalnya anak-anak ya, hak cipta itu apa? Contoh pembajakan buku, pembajakan VCD dan pembajakan CD software ya, itu seperti itu. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi nomor 3 yaitu muncul kekejaman dan kekerasan ya, muncul kekejaman dan kekerasan. Dari kekerasan bisa lewat
teknologi informasi yang dampaknya cukup besar. Dampak negatif nomor 4 anak-anak, yaitu muncul budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya sendiri. Ya, ini seperti ini. Dan dampak negatif bagi pengguna TIK nomor 5 adalah muncul perjudian online dan pornografi. Ya anak-anak ya. Dan anak-anak, ada dampak negatif dari pengguna alat TIK dapat ditanggulangi dengan aturan-aturan ya. Aturan seperti apa? Yaitu aturan perundang-undangan. Yang pertama Pak Guru jelaskan, nomor 1, The Ten Commandments of Computer Hate. Apa itu anak-anak? Yaitu 10 kode etik pengguna komputer. Terus yang kedua, dampak negatif pengguna alat TIK yang ada aturan-aturannya, yaitu nomor 2 adalah Undang-Undang Hak Cipta, yaitu undang-undang sudah diatur pada nomor 19 tahun 2002. Lanjut, yang dampak negatif dan untuk pengaturan-aturan undang-undang nomor 3 adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa undang-undang yang sudah diatur di nomor 11 tahun 2008 anak-anak ya. Anak-anak, kita lanjut ke bab 5. Anak-anak sudah tahu tentang bab 5 itu seperti apa, yaitu Bapak Guru akan menjelaskan rangkuman ini, yaitu mengoperasikan komputer dengan prosedur yang benar. Bagaimana kita menggunakan komputer dengan yang baik dan benar, menggunakan posisi tubuhnya seperti apa. Ya, ini Pak Guru akan jelaskan. Kita harus memperhatikan anak dengan posisi kita dalam menghadapkan komputer atau kerja di komputer. Kita harus tahu posisinya, posisi perangkat komputer yang benar. Kita harus seperti yang pertama adalah posisi monitor. Gimana posisi monitor yang betul? Yaitu nomor 1, letakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya dari sumber daya lain ya. Kedua, jarak pandang mata dengan monitor 50 dan 60 meter. Kamu harus ingat ya, jarak pandang antara wajah dengan komputer itu antara 50 dan 60 meter senti ya. Yang nomor 3, Nana, posisi monitor lebih rendah daripada mata ataupun kurang lebih bagian tengah monitor 10 cm, 23 cm di bawah mata. Yang nomor 4, yang kita masih menggunakan posisi monitor, yang nomor 4 adalah atur cahaya komputer sesuai dengan kebutuhan. Jadi cahaya komputer kita bisa setel sesuai dengan keinginan kita, biar kita mata tidak sakit dan tidak cepat lelah ya. Nomor 5, bersihkan monitor dengan teratur. Jadi kita harus memperhatikan ya monitor kita anak-anak ya. Ada kotor, debu, kita cepat bersihkan. Karena apa? Yaitu untuk menjaga kebersihan kesehatan kita. Terus yang keenam, anak-anak tahu, yaitu seringlah berkedip untuk menjaga mata agar tidak kering. Jadi kita dalam keadaan kita menghadap komputer, kerja di komputer, kita sering-sering mengedipkan mata karena mata tidak kering. Ataupun kita menoleh ke kiri atau ke kanan biar mata tidak lelah anak-anak ya. Lanjut anak-anak, kita lanjut yaitu posisi keyboard kita. Mana posisi keyboard kita? Nah, ada 5 penjelasan anak-anak biar kita lebih benar menggunakan komputer biar tidak cepat lelah. Yaitu posisi keyboard yang pertama anak-anak, yaitu perlengkap penggalangan tangan. Ya, penggalangan tangan ini sejajar dengan telapak tangan. Ya, sejajar ya. Sejajar dengan telapak tangan dan kita sejajar. Terus yang kedua, anak-anak, posisi siku menggantung. Jadi tidak menempel di meja, harus menggantung. Terus 3, lemaskan jari telunjuk dan jari manismu. Ya, dikasih lemas biar apa? Dia tetap tidak capek ya, anak ya. Yang ketiga, lemaskan jari telunjuk ya dan jari manis tadi sudah. Yang 4, tekan tombol dengan tenang. Jadi kita tekan tombol itu cara perasaan dengan tenang ya. Yang kelima, lemaskan celurit tangan bila sedang tidak memencet tombol keyboard. Kita bisa melemaskan, kenapa?
biar tidak capek ataupun biar lelah dan peredaran darah tetap lancar ya anak-anak ya. Anak-anak, kita penjelasan tentang posisi MOS, gimana kita menggunakan posisi MOS yang benar dan tepat. Posisi MOS letaknya di permukaan yang sama dengan keyboard sehingga mudah diraih dan nyaman digunakan. Terus lanjut yaitu posisi PU. Ya, posisi PU kita harus tahu anak-anak letakkan perjauhan dari monitor, keyboard dan mouse ya anak-anak. Terus gimana anak cara mengatur posisi meja dan kursi ya? Posisi meja dan kursi yang benar adalah meja yang baik adalah meja dilengkapi dengan tempat untuk keyboard. Jadi seperti ada selorokan gitu ya. Di bawahnya monitor, di atasnya keyboard, mouse dan sandaran kaki ya. Sandaran kaki harus kita punya sandaran kaki biar nggak capek. Tinggi meja disesuaikan dengan ukuran kursi dan tinggi badan pengguna. Kursi yang baik adalah kursi yang mempunyai sandaran punggung mengikuti lengkuk punggung dan tingginya dapat diatur. Yang terakhir adalah posisi kepala. Kepala dan leher tegak ya. Jadi kita punya leher ini harus tegak, pandangan langsung ke monitor. Gitu anak-anak ya. Lanjut anak-anak, kita posisi punggung. Gimana posisi punggung yang benar? Yaitu punggung tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Terus kita gimana? Lanjut ke posisi pundak ya. Posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah, posisi lengan dan siku. Terus aturlah sedemikian rupa sehingga posisi dengan nyaman saat pengguna mouse. Posisi kaki, seluruh tapak kaki menyentuh lantai dan sudut kaki membentuk sudut yang tidak kurang dari 90 derajat. Komputer yang benar ya, atau mematikan juga. Pertama, cara menghitungkan komputer yang benar. Pertama, 1. Hidupkan stabilizer. Yang kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol power yang sudah disediakan di CPU itu. Yang ketiga, cara menghidupkan komputer yang baik, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Cara keempat untuk menghitungkan komputer adalah tunggu komputer melakukan proses booting beberapa saat. Jadi keadaan booting tersebut anak-anak ketahui jangan menekan segala apapun ataupun di keyboard ataupun di CPU. Cara menghidupkan komputer yang benar yang nomor 5 adalah masukkan username password komputer. Jadi kalau bagusnya anak-anak itu pengguna komputer itu kalau bagus itu dikasih password ataupun username biar nggak sembarang orang pakai. Atau pakai pun harus izin kalian. Karena apa? Harus minta password dan username pada kalian. Anak-anak yang menghitungkan komputer yang benar yang 6 itu tunggu beberapa saat. Jika desktop Windows sudah ditampilkan, kamu siap menggunakan. Gitu anak-anak ya. Anak-anak, Anda ketahui gimana cara mematikan komputer yang benar ya. Tidak langsung colok ataupun capu dari colokan di listrik, tidak ya, itu tidak betul. Cara yang benar itu adalah nomor 1, simpan dokumen dan tutup semua aplikasi yang sudah dijalankan. Jadi kalian sudah kerja semua, apapun di dalam komputer itu kalian sudah ingat simpan ya. Jangan sebelum simpan kalau kalian matikan komputer, itu tidak betul. Jadi sudah keadaan dokumen sudah ditutup semua, aplikasi ditutup semua yang kalian kerjakan, tinggal dijalankan. Terus cara mematikan komputer nomor 2 yaitu klik menu start. Menu start itu ya bagian bawah kiri. Langsung hingga tampil menu start. Ya, tinggal nomor 3 ya, klik turn off komputer. Dan terakhir yaitu klik tombol turn off. Sudah, itu sudah dimatikan dan otomatis akan mati sendiri. Itu cara yang menggunakan mematikan komputer dengan benar. Anak-anak, sekian dulu kita sudah rangkum dari bab 1, bab 5
dan anak-anak bisa memahami video Pak Guru ini yang dibikin Pak Guru. Semua harus belajar walaupun keadaan di rumah. Kalian bisa cari informasi tentang pelajaran apapun yang ada di komputer ini, atau bisa belajar lewat HP. Penggunaannya itu digunakan untuk belajar, untuk cari pembelajaran atau pelajaran yang lain. Itu anak, dan terima kasih atas nama Pak Guru TIK Pak Wahyu Dwi Prasetyo sudah menjelaskan bahan-bahan untuk kalian belajar di rumah. Dan semoga anak tetap sehat, tetap pintar, menjaga kesehatan, dan di rumah saja. Karena apa? Keadaan masih pandemi. Terima kasih anak-anak, semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.